Amira, gadis berusia 10 tahun, ia tidak pernah membayangkan bahwa kehidupannya akan berubah begitu cepat. Dalam perjalanan menuju kota, keluarganya memutuskan untuk berhenti di tepi hutan Sumatera. Tekanan hidup membuat orang tuanya mengambil keputusan yang buruk, meninggalkan Amira dengan alasan mereka akan segera kembali. Amira yang polos percaya pada janji itu, tetapi malam berlalu tanpa tanda-tanda mereka kembali. Rasa takut dan kebingungan yang ia rasakan. Amira memeluk tas kecil yang berisi pakaian dan sepotong roti. Ia duduk di bawah pohon besar, berharap ini semua hanyalah mimpi buruk. Namun, suara burung hantu dan serangga malam, membuatnya sadar, bahwa ia benar-benar sendirian. Malam pertama Amira di hutan, menjadi pengalaman yang menakutkan. Udara dingin menusuk kulitnya, dan suara binatang liar membuatnya terjaga sepanjang malam. Ia mencoba mengingat doa-doa yang diajarkan ibunya, berharap ini semua segera berakhir. Namun, di kejauhan, sepasang mata bercahaya mengamatinya dari balik semak-semak. Amira terlalu lelah untuk melawan rasa takutnya, dan akhirnya tertidur dengan tubuh gemetar. Saat pagi tiba, Amira bangun dengan sinar matahari yang menembus dedaunan. Ia melihat jejak kaki besar di tanah. Jejak itu melingkar di sekitar tempat ia tidur. Apakah ini jejak anjing besar? Namun, rasa takut kembali menyergap. Ia memutuskan untuk menjauh dari tempat itu, meskipun tidak tahu arah mana yang harus dituju. Dalam perjalanan mencari makanan, Amira tiba-tiba melihat seekor harimau Sumatera muda, muncul dari balik pepohonan. Harimau itu berdiri diam, menatapnya dengan mata tajam. Amira terlalu takut untuk bergerak, bahkan untuk bernapas. "Tolong jangan makan aku," dengan suara yang lirih. Namun, harimau itu hanya mendekat perlahan, mencium udara, lalu duduk di bawah pohon tanpa menunjukkan ancaman. Amira berjalan lebih jauh, mencoba menjauh dari harimau itu, tetapi anehnya, harimau tersebut terus mengikutinya dari kejauhan. Amira mulai berbicara dengan dirinya sendiri, untuk mengatasi rasa takutnya. Mungkin dia tidak lapar, dengan suara pelan. Saat senja tiba, Amira menemukan beberapa buah yang ia petik untuk dimakan. Harimau itu duduk tidak jauh darinya, menatap tanpa suara. Di malam hari, Amira mulai berbicara kepada harimau itu. "Aku akan memanggilmu Rimba." Harimau itu tidak bereaksi, tetapi Amira merasa lebih nyaman setelah memberinya nama. Meski takut, ia merasa Rimba adalah satu-satunya teman yang ia miliki saat ini. Amira mulai memperhatikan bagaimana Rimba bergerak. Ia kagum melihat harimau itu, berjalan tanpa suara di atas daun kering, dan mengendus tanah untuk mencari sesuatu. Amira belajar banyak dari Rimba, termasuk cara mencari air, dengan mengikuti aliran sungai kecil. Ia mulai menyadari bahwa ia harus belajar bertahan hidup jika ingin selamat. Saat mencari makanan, Amira hampir digigit oleh ular berbisa, yang bersembunyi di bawah daun. Rimba tiba-tiba melompat dan memukul ular itu dengan cakarnya, membunuhnya seketika. Amira terkagum, menyadari bahwa Rimba telah menyelamatkan nyawanya. "Terima kasih, Rimba," katanya sambil menangis. Amira dan Rimba menemukan sebuah gua kecil yang bisa menjadi tempat berlindung dari hujan. Di dalam gua, Amira mencoba menenangkan diri. Ia berbicara kepada Rimba, menceritakan tentang keluarganya, dan mengelus kepala harimau itu dengan hati-hati. Rimba menutup matanya, seolah menikmati kehangatan pertemanan mereka. Musim hujan tiba, membuat hutan semakin sulit untuk ditinggali. Amira dan Rimba harus bertahan dari dingin dan banjir kecil. Amira mencoba membuat tempat tidur, dari daun kering di dalam gua, sementara Rimba menjaga pintu masuk dari hewan lain. Hari-hari berlalu, dan hubungan Amira dan Rimba semakin erat.
Amira tidak lagi takut pada harimau itu. Mereka mulai saling berbagi, Amira memberinya buah, sementara Rimba terkadang membawa hewan kecil yang ia tangkap. Meski sulit, Amira merasa, Rimba adalah keluarganya sekarang. Amira dan Rimba memutuskan untuk menjelajah lebih jauh ke tengah hutan. Mereka menemukan sungai besar yang airnya jernih. Amira memanfaatkan momen itu untuk mencuci pakaian dan bermain air, sementara Rimba duduk mengawasinya dari tepi. Saat malam tiba, Amira dan Rimba dikejutkan oleh suara gemuruh dari pepohonan. Seekor beruang besar muncul, mendekati mereka dengan geraman mengancam. Rimba berdiri di depan Amira, mengaum keras untuk menakut-nakuti beruang. Setelah pertarungan singkat, beruang itu pergi. Amira memeluk Rimba erat-erat, merasa sangat berterima kasih. Setelah pertarungan dengan beruang, Rimba terluka di kakinya. Amira merawat luka itu dengan dedaunan yang ia kenal dari desanya. Ia mengoleskan ramuan sederhana ke luka tersebut, berharap Rimba akan sembuh. Amira mencoba membuat api, dengan 2 batu yang ia temukan. Setelah beberapa jam mencoba, ia akhirnya berhasil menyalakan api kecil. Api itu memberi mereka kehangatan di malam dingin, dan melindungi mereka dari serangan binatang buas. Amira melihat beberapa pria bersenjata di hutan. Mereka tampak seperti pemburu liar. Amira ingin meminta tolong, tetapi Rimba mencegahnya dengan geraman. Ia akhirnya menyadari bahwa pemburu itu mungkin lebih berbahaya daripada hewan liar. Di malam yang tenang, Amira mulai menceritakan kepada Rimba tentang keluarganya. Ia bercerita tentang ayahnya, yang suka bermain gitar dan ibunya yang selalu membuat sup hangat. Ia menangis sambil mengelus kepala Rimba, merindukan rumahnya. Hari-hari semakin menantang bagi Amira dan Rimba. Hutan kini terasa lebih liar, dengan semakin banyaknya ancaman. Di waktu pagi hari, Amira mendengar suara ranting patah, yang bukan berasal dari langkah Rimba. Nalurinya langsung mengatakan bahwa mereka tidak sendirian. Rimba, ada sesuatu di sini, bisik Amira sambil berjongkok di balik semak. Rimba menggeram pelan, telinganya bergerak-gerak, mendengar suara asing. Tak jauh dari tempat mereka bersembunyi, Amira melihat sekumpulan orang dengan pakaian loreng, membawa senjata laras panjang. Mereka tidak seperti peneliti, melainkan pemburu. Amira menggenggam erat tas kecilnya. Ia merasa bimbang. Di satu sisi, ia ingin meminta bantuan untuk keluar dari hutan. Di sisi lain, ia khawatir Rimba akan menjadi target mereka. Sambil menunggu mereka pergi, Amira memutuskan untuk tetap diam. Malam harinya, Amira dan Rimba berpindah ke bagian hutan yang lebih dalam. Di sepanjang perjalanan, ia tidak bisa berhenti memikirkan apa yang akan terjadi jika pemburu itu menemukan mereka. Aku harus melindungimu, Rimba. Kalau tidak ada kamu, aku pasti sudah mati sejak lama, kata Amira sambil mengelus bulu lembut di kepala harimau itu. Rimba, seolah mengerti, menjilat tangan Amira, dengan lembut sebelum duduk di dekat api kecil yang baru saja dibuatnya. Api itu menjadi satu-satunya kehangatan dalam malam penuh ketidakpastian. Keesokan paginya, Amira dan Rimba menemukan sebuah sungai besar yang mengalir deras. Airnya jernih, dan suara gemericiknya terasa menenangkan, setelah perjalanan panjang. Amira memutuskan untuk berhenti di sana sejenak. Akhirnya, air bersih, seru Amira, wajahnya berseri-seri. Ia segera menenggak air sungai dengan kedua tangannya, membiarkan tubuhnya yang lelah menikmati kesegaran alam. Rimba berjalan mendekati sungai, tetapi tidak langsung minum. Ia berdiri dengan penuh kewaspadaan, matanya memperhatikan hutan di seberang sungai. Ada apa lagi, Rimba? Amira bertanya, ikut menoleh ke arah yang sama. Tiba-tiba, seekor buaya besar muncul dari air, hanya beberapa meter dari tempat Rimba berdiri. Dengan refleks luar biasa,
Rimba melompat ke belakang, mengaum keras untuk memperingatkan Amira. Ya Tuhan! Amira mundur ketakutan, hampir tergelincir di batuan licin. Namun, buaya itu tidak mendekat lebih jauh. Setelah beberapa menit kemudian, buaya itu berenang pergi, seolah kehilangan minat pada mereka. Terima kasih lagi, Rimba. Kamu memang penjaga terbaikku, kata Amira dengan napas terengah-engah. Mereka memutuskan untuk tidak tinggal terlalu lama di dekat sungai itu. Amira mulai menyadari bahwa semakin dalam mereka masuk ke hutan, semakin banyak keajaiban yang ia temui. Ia melihat kawanan burung enggang terbang di atas pohon, monyet-monyet bermain di dahan, dan bahkan bunga-bunga langka yang sebelumnya hanya ia lihat di buku. Di satu pagi, Amira menemukan tanaman berbentuk unik, dengan bunga berwarna biru cerah. Ini sepertinya tanaman yang pernah aku lihat di buku sekolah. Apa namanya ya? Anggrek biru? Amira bertanya pada dirinya sendiri. Rimba, yang sedang duduk di dekatnya, hanya menggerakkan ekornya seolah mengatakan jangan lama-lama di sini. Namun, kebahagiaan Amira tidak berlangsung lama. Ia melihat lagi jejak manusia di sekitar tempat mereka berjalan. Jejak itu lebih besar dari yang sebelumnya. Itu artinya, ada lebih dari satu orang yang kini berada di dekat mereka. Di tengah perjalanan, Amira melihat sebuah gubuk kecil yang tampak ditinggalkan. Rimba langsung siaga, berjalan di depan Amira dengan posisi mengintai. Namun, ketika mereka mendekati gubuk itu, seseorang keluar dari dalamnya. Seorang pria tua dengan pakaian lusuh dan topi jerami berdiri di pintu gubuk. Ia membawa tongkat kayu, dan wajahnya tampak kelelahan. Siapa di sana? Tanya pria itu dengan suara serak. Amira hampir melarikan diri, tetapi pria itu menurunkan tongkatnya, dan mendekat dengan perlahan. Anak kecil, apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya dengan nada terkejut. Amira bercerita singkat tentang bagaimana ia terdampar di hutan. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Jaya, seorang penjaga hutan yang tinggal di gubuk itu untuk memantau pemburu liar. Aku tidak percaya ada anak kecil yang bertahan hidup di hutan ini dan dengan harimau. Pak Jaya memandang Rimba dengan rasa takjub. Rimba berdiri diam, tetapi matanya tetap mengawasi pria itu. Pak Jaya menawarkan untuk membantu Amira keluar dari hutan. Ada tim peneliti tidak jauh dari sini. Mereka bisa membawamu kembali ke desa, kata Pak Jaya sambil menunjuk arah barat. Namun, Amira tidak yakin. Ia tidak ingin meninggalkan Rimba, tetapi ia tahu bahwa hidup di hutan tidak bisa berlangsung selamanya. Bagaimana dengan Rimba? Apa yang akan terjadi padanya? Amira bertanya dengan suara penuh kekhawatiran. Harimau seperti ini harus hidup di alam liar, nak. Kalau dia ikut keluar dari hutan, hidupnya akan terancam oleh manusia, jawab Pak Jaya dengan nada serius. Amira merasa hatinya hancur. Ia tahu Pak Jaya benar, tetapi ia tidak sanggup membayangkan hidup tanpa Rimba. Dengan berat hati, Amira memutuskan untuk mengikuti Pak Jaya ke kampung peneliti. Perjalanan itu memakan waktu 2 hari, melewati hutan lebat dan medan berbatu. Selama perjalanan, Amira dan Rimba tetap bersama, sementara Pak Jaya berjalan di depan dengan tongkatnya. Amira menggunakan waktu itu untuk menghabiskan momen terakhirnya bersama Rimba. Ia memeluk leher harimau itu dan berkata, "Aku tidak tahu apakah aku bisa pergi tanpamu. Kamu adalah keluarga terbaikku." Rimba mengeluarkan suara rendah, seolah memahami apa yang dirasakan Amira. Setibanya di kampung peneliti, Amira disambut oleh beberapa orang, yang terkejut melihat seorang anak kecil bersama seekor harimau Sumatera. Para peneliti memutuskan untuk membantu Amira, tetapi mereka memperingatkan bahwa Rimba harus kembali ke hutan. Amira menangis saat harus mengucapkan selamat tinggal pada Rimba. Ia memeluk tubuh besar harimau itu untuk terakhir kali,
dan berkata, "Aku akan selalu mengingatmu, Rimba. Terima kasih sudah menyelamatkan hidupku." Rimba berdiri diam selama beberapa detik, lalu berjalan kembali ke dalam hutan tanpa menoleh. Amira dibawa kembali ke desa oleh para peneliti. Kehidupan di luar hutan terasa aneh baginya. Ia merasa kehilangan bagian yang penting dari dirinya. Namun, pengalaman itu mengubahnya selamanya. Bertahun-tahun kemudian, Amira tumbuh menjadi seorang aktivis lingkungan. Ia berjuang melindungi hutan Sumatera dan hewan liar di dalamnya. Meski ia tidak pernah bertemu Rimba lagi, setiap kali ia melihat hutan, ia merasakan kehadiran sahabat sejatinya. Persahabatan Amira dan Rimba menjadi kenangan yang abadi, mengingatkan bahwa cinta dan kepercayaan bisa tumbuh di tempat yang paling tak terduga.